Terkadang, luka yang paling dalam bukan datang dari orang asing, melainkan dari mereka yang kita panggil keluarga. Mama nggak terima isi wasiat papa kamu. Mama nggak yakin kamu bisa pegang perusahaan sebesar itu. Aku pikir Mbak itu kakak yang baik buat aku. Tapi ternyata aku salah. Kamu itu belum puas ya ngerebut harta papa kamu dari kita berdua? Tidak semua yang tinggal satu rumah tahu cara mencintai tanpa menyakiti. Baru juga pegang perusahaan sebentar aja kamu udah berani musuhin saya. Dasar anak kurang ajar kamu. Oh, masih mending aku daripada kamu Mbak. Pembohong, licik, so baik, gak taunya pelakor. Lebih baik sekarang kamu banyak-banyak berdoa. Karena sebentar lagi saya akan menyingkirkan kamu. Seperti dulu saya menyingkirkan bapak kamu. Jadi saya ini anak tunggal, Mbak. Mama saya meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit. Lalu beberapa bulan yang lalu papa saya menikah lagi dengan seorang janda beranak satu. Dan ketika papa Mbak menikah lagi, Mbak nggak keberatan? Saya justru senang papa saya punya pendamping baru. Jadi papa saya nggak kesepian lagi. Oke, jadi papanya Mbak senang dan Mbak sendiri bagaimana? Senang kan punya ibu sambung baru, punya adik sambung baru juga? Iya Mbak, kebetulan papa saya itu pengusaha skincare yang cukup terkenal. Papa saya juga sering pergi ke luar negeri untuk memasarkan usahanya. Dan kebetulan saya juga sering tinggal sendirian di rumah. Makanya saya sangat senang bisa punya ibu dan adik sambung yang akan menemani saya di rumah. Bagaimana jadinya kehidupan kamu tuh berubah semenjak pernikahan itu? Saya cukup akrab dengan adik sambung saya. Kebetulan usia kita juga hampir seumuran. Tapi kalau ibu sambung saya, dia sering marah-marah sama saya, Mbak. Tapi ya masih wajar sih. Ketika kejadian siang itu semuanya menjadi berubah, Mbak. Kejadian siang itu kenapa, Mbak? Apa yang terjadi? Kejadian siang itu menjadi kejadian yang sangat menyedihkan bagi hidup saya, Mbak. Mbak Sekar kok bisa jago sih bikin kuenya? Aku ya Mbak, masak air aja gosong. Bisa aja kamu, Rin. Nah, kalau udah kayak gini, udah bisa dimasukin ke loyang nih. Ya, aku aja Mbak yang masukin. Yaudah. Biar aku belajar juga. Astagfirullah, Rin. Mbak maafin aku Mbak, aku nggak sengaja. Apa tuh yang pecah? Ini mah tadi aku nggak sengaja nyenggol piring. Makanya kamu tuh kalau ngelakuin apapun tuh jangan ceroboh. Pakai dong itu mata untuk ngeliat. Jadinya kamu nggak seenaknya nyenggol barang. Iya, Ma, maaf ya, Ma. Harga piring Ini murah. biar aku bantuin Mbak. Karin, gak usah. Dia yang salah, biar aja dia yang bersihin. Tapi Mah, Udah. Udah nggak apa-apa, Rin. Biar aku aja yang beresin. Halo, Pak. Halo, Nak. Papa baru keluar dari bandara nih. Mau langsung OTW ke rumah. Wah, pas banget dong, Pak, kalau gitu. Sekar baru aja bikin kue. Oh ya? Papa... Halo, Pak. Pak, Sekar! Papa jawab Sekar, Pak. Papa di mana? Papa kenapa, Pak? Pak. Papa di mana, Pak? Papa jawab Sekar, Pak. Papa dengerin Sekar. Papa kenapa Mbak? Kok Mbak tiba-tiba nangis gini? Rin nggak tahu Papa, Rin. Apa kenapa? Jangan bikin mama panik dong. Ma, Sekar juga nggak tahu, Ma. Tadi waktu Sekar nelfon Papa, suara Papa tuh aneh gitu, Ma. Terus tiba-tiba Sekar dengar suara kayak tabrakan gitu, Ma. Aku menangis sendiri di sini. Waktu itu saya benar-benar panik dan juga cemas, Mbak.
karena keadaan papa saya. Jadi setelah obrolan awal di telepon itu, nggak ada jawaban lagi dari papanya Mbak. Gak ada, Mbak. Berkali-kali saya panggil papa saya, tapi papa saya gak menjawab sama sekali. Tapi Mbak, sekarang apa yang terjadi? Apa yang akhirnya bisa membuat suara papa Mbak itu mendadak menghilang? Papa saya kecelakaan. Astagfirullah, Mbak Sekar. Mobilnya menabrak pohon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Sekar, maaf, saya nggak tahu Mbak. Saya turut berduka cita Mbak. Aduh maaf Mbak, saya tahu ini pasti berat banget buat kamu. Terima kasih, Mbak. Lalu apa yang terjadi Mbak? Setelah kamu mengetahui bahwa papa kamu meninggal dunia. Setelah pulang dari pemakaman, kuasa hukum papa saya membacakan surat wasiat dari papa saya. Tapi hal itu malah membuat hubungan saya dengan ibu sambung saya menjadi tidak harmonis, Mbak. Mama nggak terima isi wasiat papa kamu. Kamu itu nggak pantas pegang perusahaan skincare papa kamu sepenuhnya. Apalagi kamu masih kuliah. Mama nggak yakin kamu bisa pegang perusahaan sebesar itu. Mah, tapi aku percaya kok kalau Mbak Sekar ini bisa menjalankan perusahaan skincare papa. Karena menurut aku Mbak Sekar ini pinter mah dalam menjalankan segala hal. Kok kamu malah belain Sekar? Seharusnya kamu belain ibu kandung kamu sendiri dong. Kok malah belain kakak tiri kamu? Iya, Ma, maaf. Mama gak usah khawatir. Aku sanggup urus perusahaan skincare papa. Aku harus sanggup. Karena itu wasiat dari papaku, Ma. Kamu yang ngomong. Udah deh. Mama ingin robek aja nih surat wasiat papa kamu. Biar kamu nggak bisa dapat apa-apa. Kalau Mama robek surat wasiat dari papa, sama aja Mama melawan hukum. Iya, Ma, bener. Mama mau di penjara cuman gara-gara robek surat itu, mah. Assalamualaikum. Siapa tuh? Kamu buka. Cepet. Iya, Ma. Om Doni. Masuk, Om. Makasih ya sekarang. Ngapain kamu kesini? Aku yang panggil Om Doni datang ke sini, Ma. Buat apa? Om Doni kan asisten dan orang kepercayaan Papa, Ma. Jadi, banyak sedikitnya Om Doni pasti tahu tentang perusahaan skincare Papa. Makanya aku panggil Om Doni ke sini karena aku mau minta tolong sama Om Doni. Om Doni mau kan bantu aku menjalankan perusahaan skincare Papa? Dengan senang hati, Om Doni pasti bantu kamu. Enggak. Aku nggak izinin kamu bantu Sekar. Sekar itu masih kuliah. Gak mungkin dia bisa ngurusin perusahaan sebesar itu. Nanti kalau sampai bangkrut gimana perusahaan Ilham? Tenang, Mbak Fira. Aku pasti bantu Sekar dengan sekuat tenaga aku, karena dia ini anak dari orang yang paling berjasa dalam hidup aku. Jadi nggak mungkin kalau aku ngecewain dia dan Ilham. Lepas masa berkabung, aku akan menjalankan perusahaan Papa. Tolong kerjasamanya ya Om Doni. Ya, sudah. Walaupun ibu sambung saya nggak setuju, akhirnya saya tetap menjalankan perusahaan skincare almarhum papa saya, Mbak. Lalu bagaimana Mbak? Apakah ada kendala saat kamu menjalankan usaha milik almarhum papa kamu? Alhamdulillah, Mbak, perusahaan skincare almarhum papa saya bisa saya jalankan dengan baik, Mbak. Karena saya banyak belajar dari karyawan dan juga teman-teman papa saya, Mbak. Syukurlah ya Mbak ya. Dan ibu sambung kamu sendiri bagaimana Mbak? Apakah setelah dia melihat kemampuan kamu, dia jadi percaya bahwa kamu tuh bisa memimpin perusahaan? Ibu sambung saya tetap nggak suka, Mbak, kalau saya menjalankan perusahaan punya papa saya. Karena ibu sambung saya tetap dia yang ingin menjalankan perusahaan skincare milik papa saya, Mbak. Mbak jujur ya, itu suatu kondisi yang sangat pelik Mbak. Lalu bagaimana dong? Bahkan
saking gak sukanya dia sama saya, ibu sambung saya itu berusaha untuk menyingkirkan saya, Mbak. Dengan bagaimanapun caranya. Oh iya, Mbak. Kami sudah mendaftarkan semua produk ini dan rencananya akan kami luncurkan akhir tahun ini. Saya jadi nggak sabar Mbak Sekar. Semoga respon masyarakat baik ya. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya juga sama, Pak. Saya optimis kalau masyarakat pasti suka sama produk baru kita. Kalian jangan sembarangan bikin skincare dari orang yang nggak paham apa-apa. Ini bisa membahayakan perusahaan loh. Kalian mau bertanggung jawab kalau perusahaan ini bangkrut? Hah? Ma, jangan pesimis gitu dong sama aku. Oke, aku memang mungkin belum sehebat Papa. Tapi produk buatanku ini udah melalui riset dan pengawasan dari tim ahli. Jadi nggak mungkin berbahaya, Ma. Mama nggak percaya. Mama yakin kamu bayar mereka kan untuk meloloskan produk kamu ini, ya kan? Ma, aku nggak mungkin melakukan hal sejahat itu, Ma. Dan tolong jangan bikin malu aku di depan klien yang udah bermitra lama sama Papa kayak gini. Atau Mama mau aku panggilin security untuk ngusir Mama dari sini. Lagu kamu ya. Baru juga pegang perusahaan sebentar aja kamu udah berani ngusir saya. Dasar anak kurang ajar kamu ya. Mbak, tenang, Mbak. Tenang, Mbak. Jangan berantem di sini ya. Malu dong sama kliennya Mas Ilham. Kamu tuh gak usah ikut campur. Ya, anak ini udah kurang ajar. Biar saya kasih pelajaran dia. Iya, aku paham. Tapi tolong dong, jangan bikin gaduh sini. Ayo. Ayo. Lepasin ah. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf ya atas kegaduhan ini. Silakan duduk kembali. Baik, mungkin saya akan melanjutkan lagi presentasinya. Kamu ngapain sih belain Sekar segala? Jangan kenceng-kenceng kalau ngomong. Kalau ada yang denger gimana? Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Sama-sama Bu. Kalau begitu kami permisi ya Bu. Baik, terima kasih ya Pak, Bu. Om Doni mana ya? Aku tuh bukannya ngebelain Sekar. Aku cuma nggak mau kalau Sekar tuh curiga sama aku. Kamu harus sabar dong. Kita harus tunggu timing yang pas biar kita bisa menghancurkan Sekar. Ya, aku pikir kamu lupa dengan niat kita untuk merebut perusahaannya Ilham. Ya enggak dong sayang. Kamu tenang aja ya. Aku nggak mungkin lupa sama semua ini. Papanya aja bisa aku habisin. Apalagi Sekar yang cuma bocah kecil kayak gitu. Om Doni, Mama. Kacau. Kok Sekar tiba-tiba ada di sini? Sekar nggak dengar percakapan gua sama Vira kan? Om Doni ngapain di sini? Ini Om Doni lagi nasihatin mama kamu. Mbak jangan kayak gitu ya. Jangan bikin kacau kayak tadi lagi. Itu akan merugikan perusahaan. Om, udah Om. Jangan kasar-kasar gitu sama Mama, Om. Iya. Maafin Om ya, Sekar. Maaf ya, Mbak. Gak perlu minta maaf. Oh iya Om, klien tadi akhirnya setuju buat menjalin pekerjasama dengan perusahaan kita. Syukurlah kalau gitu. Alhamdulillah Om.
Wah, jadi produk buatan Mbak tuh langsung diminati oleh klien ya Mbak? Iya Mbak, alhamdulillah. Mungkin karena saya membuat produk itu dari hati Mbak. Dan juga karena rasa sayang saya pada papa saya Mbak. Sabar ya Mbak Sekar ya. Saya yakin almarhum papa kamu tuh pasti bangga sekali melihat apa yang sudah kamu lakukan sekarang. Tapi sejak kejadian itu hubungan saya dengan adik sambung saya malah menjadi retak Mbak. Loh, kenapa Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, siapa ya? Kamu kenapa kok bengong? Saya Dika Mbak, temennya Karin. Oh, salam kenal. Aku Sekar, kakaknya Karin. Baru pulang kerja Mbak ya? Iya. Ngapain tuh si Sekar tatap-tatapan sama Dika? Oh, dia mau ngerebut pacarnya Karin. Karin, kamu bikin minum lama banget. Tuh, Sekar lagi godain pacar kamu. Ah, masa sih, Mah? Aku sih nggak percaya ya kalau Mbak Sekar kayak gitu. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, kamu lihat aja sendiri. Jelas-jelas kok, Mama lihat mereka itu pegangan tangan, terus tatap-tatapan. Tuh di ruang tamu, lihat aja sendiri. Mbak Sekar! Karin? Kamu kenapa dorong aku kayak gitu? Kamu kenapa dorong kakakmu kayak gitu? Gak usah pura-pura bodoh deh, Mbak. Mbak habis godain pacar aku kan? Astagfirullah, Rin. Aku gak godain pacar kamu. Kamu dapat Vina itu dari mana, hah? Kita cuma kenalan doang tadi. Udah deh, Dik. Mending kamu keluar dari sini. Aku nyuruh kamu kesini tuh buat pacaran sama aku. Bukan kenalan selingkuh sama kakak aku. Sini kamu, Mbak. Mbak, aku pikir Mbak itu kakak yang baik buat aku. Tapi ternyata aku salah. Mbak itu tega ngerebut Dika dari aku. Mbak jahat. Rin, dengerin aku dulu, Rin. Demi Allah, aku gak ada niat sama sekali buat ngerebut Dika, Rin. Dan aku juga gak ngakuin apa-apa sama Dika, Rin. Kamu itu salah paham. Rin, dengerin aku, Rin. Aku sama Dika cuma kenalan doang, Rin. Dan itu juga terpaksa. Karena aku juga gak enak ngelewatin tamu gitu doang, Rin. Udah gitu doang. Mbak bohong. Aku udah gak percaya lagi sama Mbak. Mbak itu pengkhianat. Rin, dengerin Mbak. Demi Tuhan, Mbak tuh gak bohong. Kalau perlu kamu tanya sama Dika. Aku gak percaya sama Mbak. Rin, Mbak belum selesai ngomong, Rin. Karin. Tega kamu ya Sekar. Kamu itu belum puas ya ngerebut harta papa kamu dari kita berdua. Sekarang kamu mau merebut pacar dari adik kamu sendiri. Ma, demi Allah, Ma. Sekar sama sekali gak ada niat buat merebut pacar Karin, Ma. Tadi kita cuma kenalan doang, Ma. Awas ya kamu. Kalau kamu berani merusak hubungan Karin sama pacarnya, Mama akan rusak kamu juga. Semua yang pernah terjadi, kini ku harus pergi jauh. Sejak kejadian itu, hubungan saya dengan adik sambung saya semakin memburuk, Mbak. Tapi kok bisa sih Mbak? Kenapa? Saya juga nggak paham, Mbak. Tiba-tiba
adik sambung saya begitu benci sama saya. Dan saya juga nggak tahu kenapa adik sambung saya itu selalu mencari-cari alasan untuk ribut sama saya, Mbak. Saya turut prihatin. Oh iya Bu, siang ini datanya dikirim ya. Halo? Halo Bu, maaf suaranya kurang jelas. Bu, maaf bisa diulang lagi? Maaf Ibu tadi ngomong apa ya? Loh Mbak, kok dimatiin sih? Lihat, gara-gara kamu klien aku mutusin teleponnya, Rin. Ya salah Mbak juga dong. Mbak, ini tuh rumah, bukan kantor. Aku juga punya hak di sini. Kamu tuh ya, kamu cuma numpang hidup ya Rin di sini. Kamu juga nggak pernah serius ngurusin warisan dari papaku. Kamu itu bisanya cuma ngabisin duit papaku doang. Masih mending aku daripada kamu Mbak. Pembohong, licik, so baik. Gak taunya. Apa kamu bilang? Rin! Ada apa sih? Pagi-pagi udah ribut. Ma, tadi Karin, Ma. Masa Mbak Sekar tuh ngelarang aku nyanyi, Ma? Dia gak mau melihat aku seneng. Enggak, Ma, aku bisa jelasin, Ma. Tadi tuh nggak gitu, Ma. Sekar, kamu jangan larang-larang Karin ya. Karin itu punya hak juga untuk menikmati semua yang ada di rumah ini. Awas aja kamu masih larang-larang dia. Dengar tuh, Mbak. Saya udah nggak tahu harus bagaimana menghadapi ibu dan adik sambung saya, Mbak. Sabar ya Mbak Sekar. Kalau seandainya saya ada di posisi kamu, mungkin saya pun akan merasakan hal yang sama. Pasti berat sekali untuk kamu. Dan yang bikin saya kaget, mereka juga sudah mulai berani menggunakan uang perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, Mbak. Serius Mbak? Sampai segitunya mereka? Iya, Mbak. Dan akibatnya semua karyawan jadi pada demo karena gajinya ternyata dipotong sama mereka. Kembalikan gaji kami. Bu Sekar, cepat keluar. Gaji kami, Jangan potong gaji kita semua, Bu Sekar. Bu Sekar, cepat kembalikan. Ada apa ini? Kenapa pada demo? Bu Sekar, cepat kembalikan gaji kita semua. Kami nggak mau gajinya dipotong 30%. Benar, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu sabar dulu. Apa? Dipotong? Saya baru tahu kalau ada pemotongan gaji karyawan. Gak usah pura-pura bodoh, Bu. Cepat kembalikan gaji kita semua atau saya pukul kamu. Tenang. Apa nih? Ada apa nih? Kembalikan gaji kita semua. Kami nggak mau gajinya dipotong, Pak. Cepetan, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang dulu. Saya janji akan bayar semua gaji kalian. Hari ini akan saya bayar semuanya. Oke, kita tunggu hari ini. Kalau sampai nggak dibayar juga, kita semua mogok kerja. Iya benar, coba tunggu hari ini. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu tenang dulu ya. Om Doni, ikut ruanganku sebentar yuk. Kenapa gaji karyawan dipotong? Kok aku nggak tahu? Itu perintah dari Mbak Fira. Emang kamu gak dikasih tahu sekarang? Enggak. Emang mama ngomong apa sama Om Doni? Mbak Fira bilang semua gaji karyawan dipotong 30% dan harus dikirim ke rekening dia. Aku juga udah coba nolak, tapi Mbak Fira maksa. Jadi ya udah, aku ikutin perintah Mbak Fira. Lain kali, Om jangan langsung nurutin permintaan Mama ya Om. Terus, mulai hari ini, aku yang akan urus keuangan perusahaan. Supaya Mama nggak bisa semena-mena lagi Om. Sekarang, kalau Mbak Fira marah gimana? Kalau itu biar jadi urusan aku Om. Biar aku yang hadapin Mama kalau Mama marah. Yang penting, Om Doni tetap bantu aku ya Om. Karena biar bagaimanapun,
Aku udah anggap Om Doni seperti pamanku sendiri, Om. Iya Sekar, Om Doni pasti bantu kamu. Makasih ya, Om. Gawat, kalau begini caranya, gue sama Vira nggak bisa ngambil uang perusahaan lagi dong. Karena kejadian itu, saya terpaksa menutup akses keuangan perusahaan, Mbak. Mbak, kamu nggak takut dibenci sama ibu sambung dan adik sambung kamu? Saya lebih baik dibenci sama ibu sambung saya dan juga adik sambung saya daripada saya harus dolim pada para karyawan, Mbak. Bagaimanapun juga saya harus menjaga nama baik almarhum papa saya, Mbak, demi perusahaan papa saya. Iya Mbak Sekar, saya setuju dan saya sangat mengapresiasi kamu sebagai pimpinan perusahaan. Itu sudah langkah yang tepat. Tapi Mbak, apa yang terjadi setelah akses keuangan perusahaan itu kamu tutup? Saya mendapat serangan gaib, Mbak. Maksudnya Mbak, serangan gaib seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sekarang aku akan singkirkan kamu, Sekar. Mati kamu, Sekar. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Apa itu? وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Kok gak kebakar? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa Papa. Berikanlah Papa tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah. Berikanlah Papa ke lapangan kubur, serta terangilah kubur Papa dengan cahaya-Mu ya Allah. Ya Allah, serahkan semua kepada Engkau, karena Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma sirli wa ilidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gagal santet dia. Kenapa fotonya nggak semua bisa terbakar ya? Sial. Gagal aku. Dari mana Mbak munculnya bola api itu? Saya juga nggak tahu, Mbak.
Tiba-tiba bola-bola api itu muncul di depan rumah saya. Mbak Sekar, saya bukannya seuzon ya. Tapi apa mungkin bola api itu dikirim oleh ibu sambungnya Mbak yang ingin mencelakai kamu? Saya belum berpikiran ke situ, Mbak. Lalu Mbak, apa yang terjadi saat itu? Apa yang kamu lakukan? Saya cuma bisa pasrah, Mbak, dan berdoa sama Allah. Karena saya yakin hanya Allah yang bisa melindungi saya, Mbak. Dan setelah kejadian bola api itu, apa yang terjadi? Saya tetap fokus pada bisnis saya, Mbak. Tapi Oke, dari ini Kalina ya. Oke, khusus hari ini skincare Kartika Care itu lagi ada bundling ya Kak. Nah itu lagi ada bundling moisturizer sama bedak di etalase 1 dan ini cuma 100.000 doang. Yuk, buruan digercepin ya Kak, di check out. Oh ya jangan lupa di tap-tap ya layarnya. Makasih yang udah Halo check guys, out. lagi Iya. pada apa nih? Oh yang nonton banyak banget. Iya, betul makasih ada di banyak etalase. ya. Iya aku lagi pengen makeup aja sih hari ini. Gimana penampilan aku, bagus gak? Iya, dressnya lucu kan, cerah gitu. Sesuai sama mood aku hari Rin, ini. tolong ya, jangan ganggu dulu, aku lagi kerja. Kerja? Emang Mbak doang yang bisa kerja? Mbak, ingat ya, Mbak itu gak ada hak larang-larang aku. Ini juga rumah aku. Ya dia suka-suka aku, mau main, mau kerja, ya kan? Halo kakak-kakak, maaf ya, tadi lagi ada sedikit masalah nih. Ya, kita balik lagi ya. Kakak mau aku cekin komen yang berapa? Oh, bentar-bentar. Nah, Kartika Care juga ada jual parfum loh. Kamu udah gila ya? Hah? Kamu tahu nggak? Semua ini aku beli dengan hasil uang kerja aku sendiri. Ya udah, anggap aja ini semua bayaran karena Mbak tuh udah ngerebut semua punya aku. Ini ada apa sih? Ribut-ribut terus. Ma, Mbak Sekar bentak aku, Ma. Dia marahin aku. Cuma gara-gara aku tuh jangan deketnya. Gak gitu, Ma. Ma, aku bisa jelasin tadi tuh Karin yang mulai duluan, Ma. Sip. Kamu pikir kamu itu udah hebat ya? Hah? Dan kamu pikir kamu udah hebat bisa kuasai rumah dan urus perusahaan sendiri? Awas ya kamu ya. Saya ini bisa bikin kamu merangkak ya. Kalau kamu berani sentuh anak saya lagi. saat itu rumah saya benar-benar sudah seperti neraka. Saya nggak tahu harus dengan cara apa lagi menghadapi ibu dan juga adik sambung saya itu. Aduh Mbak Sekar, sabar ya Mbak, sabar. Tapi Mbak setelah kejadian itu, apakah mereka berhenti mengganggu kamu? Enggak Mbak, mereka justru terus mencoba menyerang saya. Sampai akhirnya pas saya lagi datang bulan, mereka guna-guna saya Mbak. Ini ada apa ya? Apa lampunya mulai rusak?
Akhirnya, usaha gua buat guna-guna Sekar berhasil. Untuk sejauh ini, 2 produk ini yang jadi produk unggulan kami untuk tahun depan, Pak. Untuk ukuran kemasan skincare-nya hanya ada satu atau ada yang lain, Bu? Aduh, Bapak nggak nyimak ya apa yang saya omongin? Heran, udah dijelasin masih aja nanya. Loh, justru saya tanya ke Ibu Sekar, kenapa Ibu tidak menjelaskan ukuran skincare-nya? Kenapa Ibu Sekar jadi marah-marah begini sih? Kita batalin aja kerjasamanya. Kayaknya anak Pak Ilham ini nggak bisa ngurusin bisnis. Lebih baik kita invest di tempat lain aja daripada kita merugi di sini. Pak, Bu, Pak, nggak bisa gitu dong, Pak, Bu. Kalian nggak bisa seenaknya membatalkan kerjasama ini. Entah kenapa saat itu saya jadi marah-marah terus, Mbak. Ternyata efeknya sampai sebegitunya ya, Mbak? Iya, Mbak. Dan puncaknya saat saya lagi meeting sama klien. Kenapa, Mbak? Apa yang terjadi saat kamu sedang meeting dengan klien? Tiba-tiba saja saya mau menandatangani surat perlimpahan perusahaan kepada ibu sambung saya, Mbak. Udah Sekar, biarin aja. Mungkin mereka bukan rezeki kita. Gimana kalau kita bahas soal laporan aja? Bentar, Om. Tiba-tiba kepala aku kelingan nih. Ya udah. Kamu istirahat aja dulu ya. Tapi sebelum istirahat, tolong tanda tangan dulu ini berkas peralihan perusahaan ini untuk Mbak Vira. Akhirnya tujuan kita tercapai. Sekarang perusahaan ini jadi milik kita, Don. Sejak saat itu, perusahaan peninggalan papa saya dikelola oleh ibu sambung saya, Mbak. Astaga, Mbak. Dan kamu nggak melakukan apa-apa soal itu? Enggak, Mbak. Saya di rumah saja, Mbak. Soalnya gara-gara guna-guna itu saya jadi emosional dan sering marah-marah, Mbak. Bapak, Ibu, perkenalkan ini Ibu Vira, pemilik perusahaan Kartika Skincare Malu. Vira, silakan duduk. Saya Vira, sebagai pemilik Kartika Skincare yang baru. Saya pastikan Bapak dan Ibu tidak akan rugi kalau Bapak dan Ibu berinvestasi di sini. Dan saya juga bisa yakinkan dan pastikan saya akan bisa menurunkan harga produk dan sekaligus meningkatkan kualitas produk kita. Dengan begitu kita semua bisa akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kira-kira Bu Vira akan pakai siapa, Bu? Sebagai brand ambassador yang terbaru, Bu? Oh, saya akan pakai Karin anak saya sebagai brand ambassador untuk Kartika yang terbaru. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Karin. Maaf Bu, kenapa Bu Vira nggak pakai anak ibu yang satu lagi aja buat brand ambasadornya? Betul, Bu. Saya setuju. Lebih cantik, lebih cocok, Bu. Oh, Sekar itu sekarang mukanya udah jerawatan. Terus bernanah-nanah. Itu akibat dia pakai produk skincare buatan dia sendiri. Betul, Pak. Sekarang itu kondisinya udah nggak secantik dulu. Lagi pula, saya akan make over Karin. Dia pasti akan lebih cantik dari Sekar.
Assalamualaikum. Mbak Sekar. Mbak, kok nggak jawab salam saya? Mbak Sekar? Mbak? Mbak Sekar? Kamu siapa? Ngapain kamu kesini? Saya pengurus masjid, Mbak. Saya kesini mau minta sumbangan buat renovasi masjid. Minta sumbangan? Cari uangnya sana sendiri. Kamu. Astagfirullahaladzim. Mbak Sekar berubah. Seperti bukan Mbak Sekar. Di sini pergi, Bu. Aduh, Mbak Sekar, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astagfirullahaladzim. Mbak Sekar. Alhamdulillah Mbak, guna-guna yang menempel pada tubuh saya sudah hilang. Alhamdulillah Mbak, saya ikut lega mendengarnya. Akhirnya guna-guna itu bisa hilang dari kamu. Iya Mbak, tapi saya sangat kaget. Ternyata perusahaan papa saya sudah diambil alih oleh ibu sambung saya. Hah? Halo guys, jadi aku mau ngasih tau ke kalian kalau aku ini brand ambassador yang baru loh, Kartika Skincare. Mama? Karin? Kalian ngapain di sini? Kalian live pakai akun Kartika Care? Kayaknya dia udah normal lagi. Om Doni? Om Doni ngapain sama mereka? Om Doni ngebantuin mereka live? Iya. Memang kenapa? Hah? Asal kamu tahu ya, sekarang saya adalah pemilik perusahaan yang baru. Guys, live-nya aku udahin dulu soalnya ada pengganggu. Jadi kamu nggak berhak melarang saya dan Karin berada di sini. Om Doni tolong usir Mama dan Karin dari sini Om, sebelum mereka bikin kekacauan. Sorry Sekar, sekarang kamu tuh udah gak ada kuasa untuk kantor ini lagi. Jadi kamu gak bisa nyuruh-nyuruh aku lagi. Aduh, kamu nggak usah shock begitu deh. Lebih baik sekarang kamu banyak-banyak berdoa. Karena sebentar lagi saya akan menyingkirkan kamu. Seperti dulu saya menyingkirkan papa kamu. Tega kalian ya. Kalian tega bunuh papaku. Aku bakal laporin kalian ke polisi. Laporin ke polisi? Silakan aja kalau kamu mau laporin ke polisi. Memangnya kamu ada bukti? Hah? Untuk jeblosin kami ke penjara? Ada? Om tega bunuh papa. Dan Om juga tega ngebohongin aku, Om. Dasar Om pengkhianat. Aku gak bakal pernah maafin Om. Diam! Diam! Saya akan usir kamu dari kantor ini dan juga dari rumah kamu sendiri. Om tega ya. Papa bahkan udah kasih kepercayaan penuh sama Om. Dan bahkan aku udah nganggap Om seperti paman aku sendiri. Dan kayak gini balasan Om sama kami berdua. Keluar! 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 Mana bos Kartika Care? Keluar sini. Ada apa ini Mbak? Pakai nanya lagi. Gak lihat muka kita jadi merah-merah. Kita minta ganti rugi. Kok bisa Mbak? Kartika Care itu dibikin dari bahan alami loh. Jadi nggak bakal mungkin bisa bikin kulit Mbak-Mbaknya merah-merah kayak gini. Mana kita tahu. Yang pasti muka kita jadi merah-merah gara-gara pakai Kartika Care. Pokoknya kita mau ganti rugi. Duh Mbak Sekar, yang sabar ya Mbak.
Saya turut prihatin mendengar kisah kamu. Terima kasih Mbak. Saya juga nggak menyangka kalau ibu sambung saya dan om yang saya percaya itu nekat mencampurkan merkuri di skincare yang diproduksi perusahaan ayah saya. Duh Mbak, itu tuh udah nggak benar. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu mengetahui fakta itu? Saya masuk lagi ke dalam kantor Mbak. Saya mau meminta pertanggungjawaban dari manusia-manusia busuk itu. Tapi apa Mbak? Oke guys, jadi untuk day creamnya ini aku taruh di etalase nomor 2 ya guys. Kalian bisa Kamu kenapa? Anak kamu kenapa, Fir? Aku nggak tahu kenapa dia. Karin. Karin. Sadar Karin. Karin. Sekarang saya punya bukti buat ngelaporin kalian ke polisi. Kalian kan yang udah mencampurin bahan-bahan berbahaya buat Kartika Care. Ngaku. Sebentar lagi polisi bakal datang ke sini dan kalian bakal tinggal di penjara. Berani banget kamu mau laporin kita polisi. Dori, ayo kita pergi sekarang. Ada polisi. Ayo cepet kita kabur, cepet. Om Doni, Mama jangan kabur. saya mau marah. Tapi saya nggak tega lihat keadaan adik sambung saya. Saking irinya sama saya, dia beberapa kali melakukan oplas. Sampai akhirnya dia jadi korban malpraktik dan mengalami kejang-kejang, seperti orang yang sedang kerasukan. Sementara itu, konsumen yang mukanya hancur akibat skincare yang dioplos terus berdatangan menuntut ganti rugi. Ibu sambung saya dan juga orang kepercayaan saya itu akhirnya melarikan diri. Fir, cepet Fir. Aku juga lagi berusaha cepet. Ayo. Iya tunggu dong ah. Ada polisi kejar kita. Pak, terus kita harus kayak gimana dong? Aja, kita harus kabur secepat mungkin. Jangan pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ah, berisik ah. Jangan ganggu konsentrasi dong. Mereka akhirnya meninggal dunia, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya turut berduka cita, Mas Sekar. Terima kasih, Mbak. Walaupun mereka telah menyakiti hati saya, bagaimanapun juga mereka itu pernah menjadi bagian dari keluarga saya, Mbak. Jadi kepergian mereka itu sangat membuat hati saya sedih, Mbak. Saya paham, Mbak. Dan adik sambung, Mbak, bagaimana kabarnya? Sejak kejadian itu, Karin jadi tertutup sama dunia luar, Mbak. Karena dia malu. Wajahnya mengalami kerusakan permanen, Mbak. Wah, sayang banget, kasihan sekali. Tapi semoga adik sambung kamu itu, dia mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga dari perbuatan yang sudah dilakukan sendiri. Amin. Terima kasih doanya, Mbak. Dan terima kasih banyak, Mas Sekar, sudah bersedia hadir di sini dan membagikan kisah kamu. Pemirsa, dari kisah yang baru saja kita dengarkan tadi, semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Meski Mbak Sekar disakiti oleh ibu sambungnya, diinjak-injak oleh adik sambungnya,
Dikhianati oleh orang yang paling ia percaya, namun ia tetap tegar. Karena sesungguhnya orang yang paling kuat adalah dia yang tetap mencintai meski telah disakiti berkali-kali. Dan jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Kini saatnya bagi saya, Nadia Mulya, untuk pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.